Assalamualaikum Bu Afina. Waalaikumsalam Bu Mariana. Oke, saya mau minta waktunya ya. Boleh. Untuk melakukan wawancara tentang masalah-masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Menurut Bu Afina, tingkat motivasi belajar siswa yang Bu Afina alami masih mengalami kendala masih kurangnya motivasi, terutama di numerasi dan literasi? Kalau menurut saya di pelajaran saya ya masih cukup kurang ya untuk motivasi pembelajarannya, karena kalau dilihat dari di kelas saja ketika kita mulai proses pembelajaran masih ada anak yang sepertinya tidak fokus, kemudian ya banyak hal-hal yang mereka itu sepertinya masih sangat malas-malasan untuk belajar gitu, karena mungkin karena itu motivasinya kurang. Nah, sehingga ketika motivasi anak itu kurang, kita itu sebaiknya diawali dengan kegiatan hal-hal yang bisa meningkatkan motivasi anak terlebih dahulu. Jadi kalau saya biasanya tidak langsung ke materi pembelajaran, tetapi kita ada sedikit ice breaking terlebih dahulu gitu, untuk meningkatkannya sedikit lah, meningkatkan sedikit motivasi belajar. Walaupun ya tetap sih ketika anak sudah motivasinya cuma di awal doang, ketika nanti dia turun lagi, motivasinya turun lagi. Nah itu sehingga kalau dikaitkan dengan daya literasi dan numerasi dia anak sekarang itu, wah itu sangat, kalau yang saya rasakan ya itu sangat kurang sekali. Contohnya saja ketika saya di pembelajaran saya itu suruh anak mencari materi menggunakan bahasa dianya sendiri pun dia tidak bisa. Jadi dia selalu sangat textbook sekali. Textbook sekali dia melihat apa yang ada di Google dengan atau yang di buku paketnya. Terus dia tidak bisa menceritakan kembali dengan bahasanya dia sendiri. Itu yang menurut saya literasinya sangat kurang. Jadi mereka yaitu literasinya cukup kurang sekali gitu. Dan untuk numerasi anak-anak yang saya ketahui ya, karena saya pernah mendengar juga cerita dari guru mapel yang khususnya yang banyak angka-angkanya, untuk penjumlahan perkalian yang sederhana pun anak-anak masih kurang di sini. Jadi ya kita sebagai guru mah harus sabar-sabarin diri gitu untuk ngajak anak. Setidaknya kita sebagai guru mengawali yuk sedikit demi sedikit anak itu biar literasi dan numerasinya itu agak sedikit meningkat, tidak terlalu signifikan, tidak masalah, tetapi ada peningkatan yang sangat sedikit aja itu sudah sangat lumayan gitu. Itu sih. Oke, kalau misalnya dengan permasalahan itu tadi, metode pembelajaran yang digunakan berpengaruh? Metode pembelajaran dengan medianya juga sangat berpengaruh. Yang sudah dilakukan apa itu contohnya? Saya mencoba itu ketika saya materi tentang apa ya kemarin teh, virus itu saya mencoba untuk ada, mungkin pernah mendengar to stay, metode to stay itu dia ada kelompok yang akan stay di kelompoknya untuk memberikan penjelasan ke kelompok yang lain, ada yang sebagian kelompoknya itu menyebar ke kelompok lain. Nah itu saya pakai metode itu dan anak mencari informasi segalanya terserah dari mereka. Kemudian saya menginginkan buat kalimat yang sederhana yang bisa mudah dipahami, tidak langsung kopas, itu agak lumayan sih. Itu. Oke, dalam interaksi dengan siswa di kelas maupun di luar kelas ada mengalami kendala? Kalau yang saya rasakan tidak ya, karena ya kita masih ketika di kelas ya, kita di kelas maupun di luar kelas saya masih tetap sama gitu, dan menganggap mereka itu seperti tidak hanya sebagai anak didik tetapi seperti teman terlebih dahulu gitu, sehingga ketika kita menjalin komunikasinya lebih enak gitu. Jadi kalau kita ngerasanya langsung guru itu anak-anak biasanya agak menjaga jarak
Jadi kita kondisikan sebagai teman, tapi tetap kita harus ngebimbingnya. Jadi berbeda kan ya, teman yang sepantar, bukan sepantar ya, teman yang dalam arti sebenarnya dengan kita guru yang memposisikan sebagai teman, tapi tetap kita harus membimbing mereka gitu. Itu sih. Kalau dengan orang tua siswa gimana, Mbak? Saya kali ini kan tahun ini saya memegang jadi wali kelas, jadi saya tetap ada komunikasi. Kalau di kelas saya pribadi, di kelas saya pribadi itu masih tetap menjalin komunikasi dengan wali murid, karena kadang kita tidak, biar orang tua muridnya tahu perkembangan anak di sini gitu. Tetapi kalau untuk kelas-kelas yang lain yang saya hanya pure ngajar saja, itu untuk hubungan dengan orang tua murid tidak secara langsung, karena kan paling kalau ada permasalahan di kelas, saya hanya berceritanya ke wali kelasnya, biar wali kelas yang akan menghubungkan ke wali muridnya, itu sih. Oke. Biasanya kalau permasalahan dengan orang tua berarti nggak ada ya? Alhamdulillah sampai sekarang tidak ada. Oke, berarti baik ya. Kalau berarti menurut Bu Afina, siswa sekarang masih sulit nggak untuk HOTS dalam pembelajaran? High order thinking. Menurut saya, ketika motivasinya itu masih kecil, itu kalau untuk dikasih pembelajaran yang HOTS itu agak sulit. Agak sulit. Jadi kita ya itu bertahap, jangan langsung dikasih materi yang dengan HOTS yang high order thinking itu langsung, itu agak susah. Karena pengalaman saya saja yang di sekolah yang dulu, yang kita itu benar-benar disuruh membuat tes dengan yang karakternya itu yang HOTS, tapi anak-anak tetap, karena itu kitanya sendiri pun ketika di dalam proses pembelajaran itu harus tetap nih, guru-gurunya nih harus tetap mempelajari, memberikan proses pembelajaran yang literasi, yang numerasi seperti itu, sedangkan motivasi anaknya tidak ada gitu. Jadi awalnya titik utamanya teh di motivasi belajarnya terlebih dahulu gitu. Itu sih. Oke. Kalau dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran, ada masalah yang dihadapi? Penggunaan teknologi oleh saya, alhamdulillah tidak. Dan kalaupun ada kendala, biasanya anak di kelas itu bisa membantu, karena anak zaman sekarang pemanfaatan teknologinya lebih jago anak-anak gitu. Terima kasih Bu Afina. Sama-sama.